Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa bermuajah pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembahasan dalam kitab Akhlakun Nabi wa Adabuhu, yang mana kita sampai pada bab tentang syiddatul haya, bagaimana besarnya rasa malu yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Ahmad bin Hasan bin Abdul Jabbar, dari Ali bin Ju'aid, dan seterusnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya minal azra'i fi hidriha. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu punya perasaan malu bahkan melebihi malunya seorang wanita yang sedang dipingit. Wa kana idza kariha syai'an, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau tidak senang dengan sesuatu, arafnahu fi wajhihi, maka kami bisa mengetahuinya itu hanya dari wajahnya. Artinya ada perubahan dari wajah Rasulullah SAW ketika beliau tidak senang dengan sesuatu, tanpa perlu beliau menyampaikan tidak senang, tanpa perlu beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang keras. Dan ini bisa kita baca dalam banyak kisah bagaimana sifat malu yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana misalnya Abu Bakar suatu hari istazana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau minta izin untuk bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah sedang di atas pembaringan, ya ala firasyi Aisyah, beliau sedang berbaring di atas firasnya Aisyah, dan pakaian beliau itu hanya sekedar menutup aurat saja. Maka fa'azana li Abi Bakar wa huwa kadzalika, maka akhirnya beliau SAW pun mengizinkan Abu Bakar untuk masuk, sementara Rasulullah itu tetap dalam keadaan seperti tadi. Maka faqada ilaihi hajatahu, beliau SAW pun akhirnya memenuhi apa yang menjadi hajat atau kebutuhan dari Abu Bakar as-Siddiq. Thumma insarafa, kemudian Abu Bakar pun minta izin. Kemudian istazana Umar radhiyallahu anhu, tidak lama datang juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa'azana lahu wa huwa kadzalik, maka oleh Rasulullah juga diizinkan, ya, tetap dalam keadaan yang sama. Faqada ilaihi hajatahu, beliau sallallahu alaihi wasallam ini tadi memenuhi apa yang menjadi hajat dari Umar bin Khattab, kemudian Umar pun minta izin. Jadi para sahabat, insyaallah Rasulullah kalau ada kebutuhan, ada pertanyaan, beliau menyegerakan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan atau hajat dari para sahabat tadi. Dan para sahabat pun kalau memang sudah selesai apa yang menjadi hajat mereka, maka tidak berlama-lama bersama Rasulullah SAW, khawatir kemudian mengganggu beliau. Maka kata Uthman bin Affan, thumma ista'zantu alaih, maka aku pun minta izin ingin bertemu kepada Rasulullah SAW. Fajalasa, kalau tadi Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab masih dalam keadaan rebahan, maka ketika Uthman yang datang, maka fajalasa, beliau langsung duduk, kemudian waqala lil Aisyah, berkata Rasulullah SAW kepada Aisyah, ijma'i ilaika thiyabik, tolong ambilkan pakaian. Artinya meskipun tadi sudah tertutup aurat, tapi ketika ada Uthman bin Affan, maka beliau langsung itu menutup sempurna dari aurat beliau SAW, bahkan bukan yang menjadi aurat pun, jadi dengan pakaian yang sempurna. Maka dipenuhi oleh beliau SAW apa yang menjadi hajat dari Uthman bin Affan, dan Uthman pun minta izin, sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima araka faza'ta li Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kama faza'ta lil Uthman, kenapa engkau tadi kok beda keadaanmu ketika yang datang adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab,
dengan ketika yang datang adalah Uthman bin Affan. Yang pertama, Abu Bakar dan Umar, engkau ya biasa saja seperti tadi, ya pakaian tetap menutup aurat, ya, tapi ketika datang Uthman langsung duduk menutup sempurna tubuh beliau. Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna Uthman rajulun hayyun, karena sesungguhnya Uthman bin Affan itu adalah seorang yang sangat pemalu. Wa inni khasyaitu ya an udhintu lahu wa ana ala tilkal hal, dan aku khawatir ketika aku mengizinkan Uthman untuk masuk dalam keadaan aku seperti tadi, wa ana la yuballigh ilayya fi hajatihi, maka dia akan malu untuk datang, untuk masuk duduk bersamaku, sehingga aku tidak bisa memenuhi apa yang menjadi hajatnya. Ya, karena Uthman bin Affan pun kata beliau SAW, ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al malaika, bagaimana mungkin aku tidak malu dengan seorang yang para malaikat pun malu kepadanya. Ya, ini diantara bagaimana sifat malu yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang mulia Uthman bin Affan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan, karena Rasulullah insyaallah ya, beliau adalah sosok yang bagi para sahabat cukup dengan bertemu saja, memandang wajahnya saja, sebagaimana pernah kita sampaikan di sini bagaimana salah seorang sahabat itu sampai ketika tidak bertemu dengan Rasulullah SAW itu terlihat wajahnya pucat, ya, seakan-akan dia sakit. Tapi kata sahabat tadi, akhirnya aku pun keluar dan aku melihat Rasulullah SAW. Fa'idha ra'aka ya Rasulullah, dan ketika aku sudah melihat engkau wahai Rasulullah, ya, maka tadzakkartul akhir, aku langsung ingat dengan akhirat. Jadi Masya Allah ya, para sahabat ketika bersama Rasulullah SAW atau baru melihat beliau SAW itu langsung ingat dengan akhirat. Sampai bahkan pernah ketika Hanzalah itu mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, khalaka Hanzalah, celaka Hanzalah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau mengatakan yang seperti itu wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, aku itu kalau bersama Rasulullah SAW seakan-akan semua hidupku itu hanya ingin ya aku gunakan untuk akhirat. Aku selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, teringat seakan-akan surga dan neraka itu sudah di depan mata. Maka kata Abu Bakar, ya, terus apa yang terjadi? Tapi ketika aku sudah kembali ke keluargaku, maka terasa iman tadi turun. Ketika sudah mulai agak jauh sedikit saja dari Rasulullah SAW, maka kata Abu Bakar, kalau begitu aku juga sama, ya, karena memang hakikatnya iman itu yazid wa yankuth. Mereka pun bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan al-iman yazidu wa yankuth. Iman itu memang naik dan turun. Yazidu bit ta'a wa yanquthu bil ma'asyi. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan maksiat. Ya. Dan keadaan kita sebagai manusia juga seperti itu. Ya, ketika bertemu dengan orang-orang saleh, maka Masya Allah kita akan bertambah iman kita, akan menjadi motivasi bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Maka dari sini para ulama juga mengatakan, kalau kita ingin melihat apakah kita itu punya sahabat yang saleh atau tidak, maka kita bisa mengukur ketika kita bertemu dengan dia, ketika kita bahkan melihat dia atau cuman sekedar ingat dengan dirinya, apa yang kita ingat? Apakah kita ingat dengan kebaikan-kebaikan atau justru na'udzubillah ingat dengan kejelekan? Kalau kita ingat dengan kebaikan kemudian memotivasi kita untuk bertambah baik, maka insya Allah berarti ini adalah sahabat yang baik. Tapi kalau ada orang kita ketemu langsung ingat yang jelek, ya, ingat yang tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita, maka kita harus berhati-hati dengan teman yang seperti ini. Makanya dulu para sahabat, Masya Allah, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW itu seperti seakan-akan iman itu dicas ulang. Maka mereka datang dengan Rasulullah SAW. Tapi Allah pun ya menegur para sahabat tadi, karena ada yang kadang ketika sudah datang tadi itu ya berlama-lamaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'dzana lakum. Jangan kalian masuk ke rumah Nabi tadi kecuali dengan izin.
ila ta'amin ghaira nadhirina ina. Dan jangan kalian kalau sudah datang kepada Rasulullah SAW tadi nunggu-nunggu supaya masakannya itu keluar. Kenapa datang? Ini biar lumayan dapat sarapan pagi misalnya. Tidak boleh niatnya itu. Bahwa itu bonus, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ya menjadi tujuan, apalagi bertamu, enak bertamu di sana, itu mesti keluar makanan sampai ditunggu-tunggu, maka ini tidak boleh. Walakin idza du'itum fadkhulu. Tetapi kalau kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Rasulullah SAW, maka masuk, datanglah. Fa idza ta'imtu fantashiru. Dan kalau sudah selesai makan, maka segera bertebaran, segera pulang. Wala musta'nisina lil hadits, dan jangan memperpanjang-panjang ucapan yang tidak penting lagi. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi, karena yang seperti itu sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, mengganggu bagi Nabi. Tapi apa? Fayastahyi minkum. Rasulullah itu malu, beliau itu malu untuk mengingatkan kalian. Maksudnya karena ini tamu harus dimuliakan, tapi untuk mengusir dalam tanda kutip, ayo pulang dulu, itu Rasulullah malu. Maka tamu juga harus tahu diri. Tapi wallahu la yastahyi minal haq, dan Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Ini juga kelihatan bagaimana kira-kira ya gambaran dari karakter beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena para sahabat berlama-lamaan ngobrol, kadang-kadang taufiknya mungkin sudah tidak fokus lagi, itu Rasulullah itu sebenarnya sudah terasa terganggu beliau. Tapi ingin kemudian menyampaikan kepada para sahabat, beliau ada perasaan malu. Dan masih banyak ya contoh-contoh yang lain dari karakter malunya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana makna malu ini, kata para ulama, hakikatnya adalah kalian malu untuk melakukan sesuatu yang jelek. Malu ini adalah sifat yang terpuji, dan bahkan dikatakan wa huwa ra'su makarimal akhlak. Malu ini adalah pimpinannya, kepalanya dari akhlak yang mulia. Wazinatul iman, dan dia akan menghiasi iman kita. Wa sya'airul Islam, malu itu adalah syiarnya agama Islam, sebagaimana beliau SAW mengatakan dalam sebuah hadis, inna likulli din khuluqan, sesungguhnya setiap agama itu punya akhlaknya. Wa khuluqul Islam al-haya, dan di antara akhlaknya Islam yaitu seseorang itu punya rasa malu. Ya, maka ya seseorang yang punya perasaan malu ini menunjukkan ada iman dalam dirinya. Malu dia untuk tidak taat kepada Allah, malu dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Wahab bin Munabih, al-iman ya iryan. Iman itu, kata beliau, tanpa pakaian, seperti tanpa pakaian. Walibasuhu at-taqwa, dan pakaian bagi iman itu adalah ketakwaan. Wazinatuhu al-haya, dan perhiasannya adalah rasa malu. Dan dikatakan juga man kasa al-haya thawbahu lam yaran nas aibahu, siapa mereka yang sudah menjadikan rasa malu itu sebagai pakaiannya, maka niscaya manusia tidak akan bisa melihat apa yang menjadi aibnya. Bahkan beliau SAW, saking pentingnya rasa malu ini tadi, beliau pernah mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula, di antara ucapan yang disampaikan kepada manusia dari ucapan-ucapan para nabi-nabi terdahulu, idza lam tasahi fasna ma syi'ta, kalau engkau tidak punya rasa malu lagi, maka engkau berbuat sesukamu. Jadi orang yang bisa berbuat sesukanya, hakikatnya mereka adalah orang yang tidak punya rasa malu. Padahal orang yang tidak punya rasa malu, maka berarti ada masalah dengan imannya. Karena iman itu dalam sebuah hadis dikatakan bid'u wasittun atau bid'u wasabaun, ada 60 cabang, atau yang lain mengatakan 70 cabang ya. Wa afduha wa afdaluha la ilaha illallah, yang paling utama dari iman itu adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Dan ini bukan hanya dengan lisan, tapi menghujam kokoh dalam diri kita, yang kita betul-betul dalam setiap apapun keadaan kita senantiasa di atas tauhid. Ada kejadian-kejadian dalam hidup kita, kita melihat itu tidak lagi dengan kasat mata,
tapi sudah dengan sudut pandang tauhid. Asa ang takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kadang dalam hidup ini ada perkara-perkara yang kalian tidak sukai dengan hawa nafsu kalian, tetapi wa huwa khairul lakum, itu adalah yang baik bagi kalian. Kalau kita melihat dengan sudut pandang tauhid, maka seorang mukmin dia tidak mungkin akan suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perkara-perkara yang tidak dia senangi dengan hawa nafsunya. Dia yakin wa ma khalaqta hadza batilah, ya Allah, tidak mungkin engkau menjadikan segala sesuatu itu dengan kebatilan. Ini kalau tauhid kokoh dalam dirinya. Orang ini bahkan nanti di akhir hayatnya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan juga dengan lisannya kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Karena memang hidupnya sudah betul-betul menjadikan semua aspek ya dalam kehidupannya, semua aktivitas dia untuk ibadah, untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha imatatu al-adza anit tariq. Yang paling rendah dari iman itu yaitu mencegah gangguan, menghindarkan gangguan dari jalan. Ya, ada duri, ada batu, dan ini bukan hanya gangguan dalam artian fisik, Pak, termasuk gangguan perjalanan hidup orang. Orang yang beriman tidak mungkin dia akan mengganggu karir orang lain. Orang yang beriman tidak mungkin dia akan mengganggu masa depan orang lain. Ada orang kok hidupnya enak, seorang mukmin tidak mungkin ada perasaan ghis, ada perasaan hasad. Justru dia akan merasa senang dengan ya kebaikan yang didapatkan oleh saudaranya. Ini menunjukkan iman. Wal haya syu'batu minal iman, dan malu itu adalah bagian dari keimanan. Maka kalau ada orang dia sudah tidak lagi punya perasaan malu, hakikatnya dia bermasalah secara imannya. Karena dalam hadis juga dikatakan al haya wal iman qarinan jami'an. Malu dan iman itu adalah teman. Fa idza rafa'a ahadahuma rafa'a al-ukhra. Kalau salah satu itu sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diangkat juga yang lainnya. Orang kalau dia tidak punya iman, maka tidak lagi punya rasa malu. Mau ambil yang halal haram, dia tidak peduli. Mau ganggu orang lain, dia sudah tidak peduli. Kalau tidak punya rasa iman, dia tidak malu lagi mengganggu orang lain, melakukan kemaksiatan. Begitu juga sebaliknya, orang yang sudah tidak punya rasa malu, maka dipastikan dia sudah tidak punya iman. Ya, dia sudah berbuat sesukanya, berarti pasti bermasalah dengan iman orang ini. Makanya dikatakan makana al-haya fi syai'in lazanahu. Tidak mungkin rasa malu tadi itu ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan dihiasi. Walakana al-fahsya fi syai'in la sya'ahu. Tapi kalau ya kejelekan itu sudah ada pada sesuatu, ya al-fahsya, fahsya itu ya sesuatu yang memperturutkan hawa nafsu, sudah menempel pada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi jelek. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap kita perlu ya menumbuhkan rasa malu dalam diri kita. Apakah malu itu ya karena ada 4 jenis paling tidak kata ulama. Al-haya minallah, apakah itu malu kepada Allah? Wal haya minal malaika, atau malu kepada para malaikat? Wal haya minan nas, atau malu kepada manusia? Wal haya minan nafs, atau malu terhadap diri sendiri. Ya, al haya minallah misalnya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, seorang yang sudah bisa memunculkan dalam dirinya malu terhadap Allah, dia mengetahui bahwa sesungguhnya annallaha yarah, meyakini kalau Allah itu senantiasa melihat dirinya sebagai seorang hamba, maka dia khawatir kalau kemudian dia melakukan suatu kemaksiatan. Ya, alam ya'lam bi annallaha yarah, karena dia tahu, apakah kalian tidak mengetahui kalau Allah melihat kalian? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang tersembunyi dalam dirinya. Jadi Allah itu Maha tahu, bahkan apa yang ada dalam hati saja itu belum kita ucapkan dengan lisan, Allah sudah tahu.
Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan mereka ini dibandingkan dengan aliran darah mereka. Ya. Nadi, ya, urat nadi mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami bahkan lebih dekat dibandingkan dengan urat nadi mereka. Ini artinya Allah itu Maha tahu, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin melakukan kemaksiatan, misalnya kita khawatir karena Allah Maha tahu dalam keadaan sendiri sekalipun. Atau kita misalnya ingin melakukan kebaikan, ternyata niat kita bukan lagi mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun malu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, istahyu minallahi haqqal haya. Hendaklah setiap kalian itu malu kepada Allah dengan rasa malu yang benar. Faqalu, maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nastahyi, kami ini pemalu. Qala laisa dzakum, bukan seperti itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan malu. Walakin man istahya minallahi haqqal haya, siapa mereka yang betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala, falyahfis ra'sahu wa mawah. Insyaallah, orang yang malu kepada Allah, maka dia menjaga kepalanya dan apa yang menjadi isinya. Jadi pikiran saja itu sudah tidak berani dia punya pikiran-pikiran yang jelek, karena dia malu dan dia tahu Allah ya mengetahui apa yang kita pikirkan. Jadi pikiran tadi seorang mukmin senantiasa positif. Sudah kita sampaikan, dia tidak mungkin kemudian suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kesulitan dalam hidup, maka dia meyakini bahwa sesungguhnya fa inna ma'al usri yusra. Sekarang ada kesulitan, insyaallah akan datang kemudahan. Dan pikiran positif ini pengaruhnya luar biasa dalam hidup kita. Banyak orang-orang barat, bahkan di Jepang sekarang, beberapa waktu yang lalu kita ada conference, ya, mengadakan lecture series, maka kita undang pemateri dari Jepang. Beliau membahas ini masalah bagaimana tingginya angka bunuh diri di Jepang, bahkan lebih tinggi dari kecelakaan. Kita bisa bayangkan, padahal kecelakaan itu ya, angka yang juga sangat tinggi, tapi orang bunuh diri itu juga angkanya sangat tinggi, terutama di negara-negara yang di sana mereka tadi ya lebih rasional, dan mereka ya cenderung untuk tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup ini kan kalau kita melihatnya itu hanya dengan sudut pandang nafsu kita, keinginan apa yang ya kita lihat secara zahir saja, maka kita mungkin akan sering stres, karena tidak selalu apa yang kita inginkan itu Allah Subhanahu wa taala berikan, dan tidak selalu apa yang tidak kita inginkan itu Allah ya jauhkan dari kita. Kita tidak ingin sesuatu tapi Allah timpahkan kepada kita. Tapi seorang mukmin ketika dia melihat sesuatu dengan sudut pandang tauhid, maka dia melihat pada apapun kejadian hidupnya hakikatnya adalah kebaikan. Ya ajiban amrul mukmin. Seorang mukmin itu ajaib. Seorang mukmin itu masya Allah, ketika dia ditimpahkan atau diberikan kepada dia nikmat, maka fasyakarah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asabathu darra, kalau kemudian ditimpakan kepada dia perkara-perkara yang mungkin itu tidak disenangi secara zahir dengan mata kepalanya tadi, maka fasabarah, dia pun tetap bersabar. Pikirannya tadi selalu positif. Insyaallah ada hikmah di balik semua ini. Insyaallah, oh mungkin dengan ini, dengan musibah yang Allah berikan, Allah ingin mengampunkan dosa-dosa. Insyaallah mungkin dengan cobaan yang Allah berikan tadi, Allah ingin mengangkat derajat kita yang lebih tinggi. Oh mungkin Allah ingin kita yang selama ini mungkin ada kurang kita perbaiki, yang selama ini mungkin sudah bagus, ini harus ditingkatkan lagi. Begitu seorang mukmin melihat segala sesuatu, sehingga akhirnya masalah apapun yang dia hadapi, insyaallah itu terlihat atau terasa kecil. Kita pernah kan menyampaikan kisah bagaimana ada seorang yang mengadukan kepada seorang syekh. Ya syekh, kata dia, saya punya masalah, dan seakan-akan dia adalah orang yang paling besar masalah dalam hidupnya.
sampai kemudian dunia ini terasa sempit. Akhirnya apa? Syekh tadi ngajak dia untuk pergi ke pinggir danau dengan bawa segelas air dan beberapa genggam garam. Diletakkan satu genggam garam ke dalam gelas, ya, satu gelas air. Kata Syekh, aduk dan engkau minum. Apa yang kau rasakan? Asin. Ini baru satu genggam garam. Sekarang engkau lemparkan beberapa genggam garam dan ya engkau rasakan, tapi lemparkan ke danau yang luas tadi. Maka apakah kemudian ya air danau tadi akan berubah rasanya menjadi asin? Ternyata tidak. Maka berarti hidup ini, kata Syekh tadi, ya, garam itu seperti masalah dalam hidup. Ya, dan memang kita setiap saat akan ada masalah dalam hidup yang akan membuat kita kuat. Tapi ketika menghadapi masalah dan kita ya menyempitkan hati kita seperti halnya gelas, dalam setiap masalah kita hanya menggantungkan diri kita hanya kepada diri kita sendiri, seakan-akan tidak ada Allah dalam hidup ini. Semuanya difikirkan sendiri, semuanya diupayakan sendiri, dan kita lupa dengan Allah, kita lupa untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya masalah yang kecil sekalipun itu akan terasa berat. Tapi ketika kita sudah betul-betul menyerahkan segala urusan ini hanya kepada Allah, kalaupun mungkin ada berkurang dari harta kita, ada berkurang dari kesehatan kita atau apapun, kita meyakini hakikatnya kita tidak punya daya dan upaya kecuali milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita meyakini semua ini hanya titipan dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita serahkan kepada Allah, maka insya Allah semuanya akan terasa ringan. Maka seorang yang betul-betul malu kepada Allah, falyahfidh ra'sahu wa ma wa'a. Dia jaga pikirannya ini dan apa yang menjadi isinya, kepalanya dia jaga dan apa yang menjadi isinya. Di antaranya selalu husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal batan wa ma hawa. Dan dia juga jaga perutnya ini dan apa yang ada di dalamnya. Artinya perut ini ya, kalau makan kita diperintahkan makan halalan thayyiban. Ya, makan yang halal. Jangan sampai perut kita diisi dengan sesuatu yang haram. Jangan sampai ada darah atau daging yang tumbuh ya dalam diri kita ternyata dari perkara yang haram. Ini orang yang sesungguhnya punya rasa malu kepada Allah. Apa kita tidak yakin dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, dan Allah yang punya antara keduanya. Sampai kemudian ada orang ya tadi halal haram hantam, seakan-akan kalau dia mengambil yang haram akan bertambah hartanya. Padahal sebanyak apapun harta kita ya sudah, makan pun ya paling hanya satu piring saja, itu pun kadang tidak penuh. Sehari paling 2-3 kali saja, lebih dari itu tidak nyaman lagi perut kita. Terus kalau ada orang ternyata Allah gambarkan alhaakumut takatsur, mereka tadi celaka. Kenapa? Karena lomba-lomba terus pikirannya adalah banyak-banyakan harta. Hatta zurtumul maqabir, bahkan kalau mereka tertutup hatinya, mereka terus lomba-lomba tadi sampai mereka dimasukkan ke dalam kubur. Akhirnya perutnya pun diisi dengan sesuatu yang haram. Mereka seakan-akan ya tadi menghindarkan atau menyingkirkan Allah dalam hidupnya. Padahal ulama dulu ada seorang yang ya ulama besar, ulama dunia, ya menjadi rujukan para ulama-ulama lain. Kerjaannya itu jual jam dan perbaiki jam, sampai ada di antara muridnya yang tanya, ya Syekh, Allah takhafa an takuna miskinan. Wahai Syekh, apa engkau tidak takut menjadi orang miskin? Apa kata Syekh tadi? Kif akhaf an akuna miskinan, bagaimana mungkin aku khawatir menjadi orang miskin? Wa rabbi, sementara Rabbku lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma, pemilik langit, pemilik bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi kita semua ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, dalam urusan dunia ini tidak perlu khawatir kita. Hidup ini hanya sekedar menjalani takdir saja. Bala, jodoh, rezeki, maut, tidak ada di antara kita yang punya kekuasaan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kematian tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan, di mana kematian tadi akan terjadi kepada kita. Wala tadri nafsun madza taksibu gadan, bahkan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Oleh karena itu, karena bahkan kematian pun kita tidak tahu. Kematian itu kata ulama dekatnya dengan kita itu seakan-akan dekatnya tidur tadi.
Ya, kalau tidur sudah datang waktunya, sekuat apapun fisik kita, semelek apapun mata kita, ya sudah selesai. Maka Allah yang punya kekuasaan, Allah yang punya kekuatan, dan seorang yang punya rasa malu kepada Allah, betul-betul tadi hatinya itu hanya terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan isi perut kita dengan sesuatu yang haram, ya. Dan wal yuzakkir al maut wal bala. Orang yang malu kepada Allah, banyak dia mengingat kematian, banyak dia mengingat kebinasaan. Kullu man 'alaiha fan. Semua apa yang ada di muka bumi ini pasti akan fana. Semuanya akan fana. Kita sekarang ya ada di atas tanah, tapi percaya, bahkan boleh jadi tidak nyampe 50 tahun lagi, atau bahkan tidak nyampe 10 tahun lagi. Mungkin sebagian dari kita itu sudah ada di bawah tanah. Maka apa yang harus kita siapkan? Kematian bagi seorang mukmin itu bukan akhir dari kehidupan. Kematian bagi seorang mukmin itu adalah awal bagi kehidupan yang sesungguhnya. Maka seharusnya kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, tapi mungkin rasa syukur kita itu masih kurang. Tidak jarang kita selalu melihat sesuatu itu dari sisi kurangnya saja. Allah sudah berikan fisik yang sempurna, Allah berikan kepada kita. Kalau mau dihitung-hitung nikmat tadi tidak bisa kita hitung. Hanya kadang karena mungkin ada suatu musibah, ada kekurangan dari harta, dari jiwa, dari apa, yang itu sebenarnya tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan, kita pun ada yang menjadi kufur. Na'udzubillah. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu banyak kita mengingat kematian. Ya. Banyak kita melihat kematian, yang mengingat kematian yang pasti akan menemui kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini pasti akan merasakan kematian. Karena hidup di dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sebentar, tidak lama. Dan kita pun tidak pernah tahu. Ya. Kemudian dikatakan waman aradal akhirah tarkuhu zinatud dunya. Oleh karena itu, siapa yang betul-betul mengharapkan akhirat, maka hendaklah dia mulai meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Artinya bukan berarti jangan jadi orang kaya, bukan berarti jangan punya jabatan yang tinggi, tapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai dunia itu menjadi cita-cita tertinggi dalam hidup kita. Makanya beliau SAW itu, ya, beliau sering berdoa. Di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibatina fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah bagi kami ini dalam masalah agama kami. Kalau mungkin ada musibah yang lain, alhamdulillah. Bahkan terjadi musibah, kemudian dengan musibah ini membuat kita semakin yakin, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya musibah ini adalah nikmat. Kami kenal dengan seseorang yang dia mendapatkan musibah, diberikan penyakit yang divonis oleh dokter tidak bisa sembuh. Satu, dibilang penyakit lupus, secara medis katanya tidak ada obatnya. Kedua, ada teman yang dia divonis kena kanker darah, perkiraan medis usianya tinggal 2 bulan lagi. Itu tahun 2003-2004, sudah 20 tahun yang lalu, 19 atau 20 tahun yang lalu, masih hidup sampai sekarang. Yang dibilang penyakit lupus tadi, Masya Allah, sudah tidak ada minum obat. Ada yang kena hipertiroid, hipertiroid yang secara medis kata dokter ini harus minum obat seumur hidup. Alhamdulillah, tidak minum obat lagi dan sembuh, tidak kelihatan bekas apapun dari penyakitnya. Dan satu dari 3 kasus ini saja yang kita lihat adalah ternyata dengan musibah, dengan penyakit yang sudah divonis oleh dokter ini tidak ada obatnya tadi, atau bahkan harus minum obat itu seumur hidup. Maka ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk menaikkan iman. Ketika manusia sudah mengatakan sesuatu itu tidak mungkin, maka seorang beriman dia tidak malu, ya, dia malu kalau kemudian ya merasa seakan-akan tidak mungkin sesuatu itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
maka dia betul-betul hati tadi dipautkan dengan Allah, mohon ampun atas segala dosanya, kemudian menyadari kekuatan Allah, meyakini bahwa bagi Allah kun fayakun, bagi Allah segalanya itu mudah, kun fayakun. Jangankan hanya sekedar mungkin menyembuhkan ada penyakit tadi, salah satu dari anggota tubuh kita, bahkan dari tubuh kita tidak ada sekalipun, Allah mudah untuk menciptakan. Ketika tauhid ini yang muncul, yang kokoh dalam diri kita, maka masya Allah tadi, ya Allah pun akan memberikan keajaiban dalam hidupnya. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya kita sekali lagi jangan tertipu dengan dunia. Jadikan akhirat sebagai cita-cita terbesar dalam hidup kita. Dalam doa tadi Rasulullah mengatakan wala taj'al musibatina fi dinina, ya Allah jangan jadikan musibah dalam masalah agama kami. Bahkan kalaupun ada musibah dalam urusan dunia kemudian ini meningkatkan agama kita, kualitas agama kita, maka hakikatnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al ad-dunya akbar hammana, dan jangan jadikan dunia ini lebih besar menjadi cita-cita kami dibandingkan dengan akhirat kami. Maka kata beliau SAW, faman fa'ala dzalika faqad istihya' minallahi haqqal haya. Siapa mereka yang sudah punya beberapa karakter ini, yaitu dia menjaga pikirannya, dia menjaga apa yang menjadi isi dari perutnya, dia banyak menyiapkan bekal untuk kematiannya, dan dia menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, maka inilah orang yang sesungguhnya kata beliau SAW itu sudah punya rasa malu, karena dalam dirinya muncul ihsan, dan ihsan ini adalah level tertinggi dalam keimanan. Ya, pernah dulu hal rajul bi imra'atin fa aradaha 'alal fahisyah, ada seorang laki-laki berdua-duaan ya di tempat yang sepi dengan seorang perempuan, maka faqala laha ma yarana illa al-kawakib, ayo kita bermaksiat karena sudah tidak ada yang melihat kita kecuali hanya bintang-bintang saja. Maka qalat, berkata perempuan tadi, fa ainal ma'qubuha, mana yang menciptakan bintang, yakni aina khalaqaha, ya yang menciptakannya bagaimana kalau kita hanya percaya tidak ada lagi yang melihat. Sama seperti kisah ketika Umar bin Khattab itu ya berkeliling, ternyata sampai kepada suatu rumah yang di rumah tadi ini penjual susu, ya maka penjual susu tadi yang ibunya, ada yang mengatakan neneknya mengatakan, nak campur susunya dengan air. Kata anak ini, wahai ibu, ini kan tidak boleh, tidak apa-apa, kan tidak ada yang melihat. Khalifah juga tidak melihat, dan Umar mendengar pembicaraan ini. Maka kata anak perempuan tadi, kalau Khalifah tidak melihat, bagaimana dengan Rabbnya Khalifah, bagaimana dengan Allah? Dan Umar mendengar ini langsung mengetahui, wah ini adalah perempuan yang solehah. Langsung pulang Umar bin Khattab malam-malam, ternyata putra-putra beliau itu sudah tidur. Maka dibangunkan oleh Umar. Kata Umar, siapa di antara kalian yang mau menikah? Ya, bapak ketemu ini ada seorang perempuan yang solehah, yang sudah punya ihsan dalam dirinya. Ketika orang lain, manusia tidak melihat, maka sudah muncul perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan dia, ada muraqabah, merasa diawasi. Jadi jangan sampai kita hanya baik itu di depan manusia, ketika sendiri kita jelek. Kita tidak berani maksiat hanya di depan manusia, ketika sendiri kita melakukan maksiat misalnya. Ini berarti belum ada ihsan. Dia masih tergantung dengan pandangan manusia. Singkat cerita, ya ketika kaget anaknya Umar bin Khattab, maka kata Umar, kalau tidak ada yang menikah, maka bapak yang akan menikah. Malam-malam, Mbak. Sampai singkat cerita ada salah satu anaknya, insyaallah Abdullah atau Abdurrahman, mengatakan, saya wahai bapak. Ya, maka singkat cerita keesokan harinya itu dilamar perempuan tadi dan ya nikah ya dengan perempuan yang solehah tadi. Dan masya Allah akhirnya ada yang disebut dengan Al-Faruq kedua, yaitu Umar bin Abdul Aziz, ya lahir dari keturunan ini. Maka dalam diri kita munculkan perasaan malu kepada Allah. Wal haya minal malaikah, malu juga dengan malaikat, karena malaikat itu ya sesungguhnya dia tadi ya la yufarriqukum, dia itu tidak berpisah dengan kita. Malaikat itu ada di sekitar kita, termasuk ketika kajian seperti ini ya. Maka malulah kalian kepada mereka dan muliakan para malaikat. Wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya di sisi kalian itu ada yang menjaga, kiraman katibin, ya mereka itu mulia dan mereka mencatat apa yang kalian lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka ini mengetahui apa yang kalian lakukan.
Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hendaklah kita tadi mempunyai perasaan malu kepada para malaikat yang menjaga kita, muliakan mereka, dan jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mengganggu mereka. Wal malaikatu ta'tazi ya mimma ya'tazi minhu banu Adam, karena malaikat itu juga terganggu dengan apa yang mengganggu anak cucu Adam. Jadi misalnya termasuk ke masjid, kita ke masjid, bahkan Rasulullah kan menyampaikan kan saking pentingnya untuk siwak. Kalau tidak memberatkan kalian, maka niscaya setiap wudu kalian akan aku perintahkan untuk bersiwak, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau ada orang datang ke masjid dengan keadaan mungkin mulutnya yang bau, pakaian yang bau, maka bukan hanya orang yang terganggu, para malaikat pun juga terganggu. Ya, termasuk juga dikatakan kalau kalian melakukan sesuatu yang fujur atau kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun juga merasa terganggu. Maka seorang mukmin merasa dia Allah malu dengan para malaikat yang senantiasa menyaksikan kita. Termasuk al-haya minan nas, dengan manusia pun juga harus malu. La khair fi man la yastahi minan nas, karena sesungguhnya tidak ada lagi kebaikan bagi mereka yang tidak lagi malu kepada manusia. Ya, bahkan dikatakan oleh Mujahid, kalau saja seorang muslim ya dia tadi tidak lagi punya rasa malu kepada saudaranya, ya, maka tentu ini adalah kejelekan. Tapi kalau dia sudah punya rasa malu, maka niscaya yang membuat dia yang menghindarkan kemaksiatan, maka niscaya sudah cukup baginya. Maka dikatakan ma karihta an yarahun nas fala taf'alu idza khalauta. Kalau engkau benci ada sesuatu dari amalan yang engkau miliki itu diketahui oleh manusia, jangan engkau lakukan dalam kesendirianmu. Orang lain lihat kita misalnya mungkin mencuri, dan kita malu. Ya, kalau orang ya mengetahui kita mencuri, maka dalam sendiri pun ketika orang tidak melihat kita, kita pun jangan sampai mencuri. Ya, bercampur baur laki-laki dan perempuan harus ada perasaan malu. Kenapa? Allah gambarkan dulu bagaimana Nabi Musa ketika beliau berlari dari kejaran Fir'aun, ya, walamma warada ma'a Madyan, ketika Nabi Musa sampai kepada sumber air dari bangsa Madyan, wajada alaihi ummatan minan nas, dan beliau menemukan di antara manusia tadi yaskunah, ya, mereka meminumkan ternak-ternak mereka di mata air tadi. Wa wajada min dunihim imra'atain, dan ternyata di sana ada dua orang perempuan tadudan, mereka tadi menghalang-halangi mengkondisikan ya ternak gembala yang mereka bawa. Qala ma khatbukuma, apa yang kalian lakukan? Qalata la nasqi hatta yustira ri'a, kami ini tidak bisa memberikan minum bagi anak kambing, bagi kambing-kambing ternak kami ini sampai kemudian para penggembala itu selesai dan memberi minum mereka. Artinya menunjukkan putri-putri dari Nabi Shu'aib ini yang bertemu dengan Nabi Musa tadi tidak kemudian berebut itu ya gabung dengan laki-laki untuk mengambil minum tadi. Wa abuna syekhun kabir, sementara bapak kami ini adalah orang yang sudah tua. Fasakalahumah, maka dibantu oleh Nabi Musa, dibantu supaya cepat selesai. Singkat cerita, pulang perempuan tadi, dua perempuan tadi, kemudian faja'athu ihdahuma, ternyata salah seorang dari keduanya tadi kembali tamshi alal istihya, ini ingin ketemu dengan Nabi Musa kembali, tapi alal istihya, dalam keadaan malu-malu. Ya, ada perasaan malu, ini bukan mahram, ini orang lain. Qalat, kemudian berkata perempuan tadi, inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama sakaita lana, sesungguhnya bapakku mengundang engkau untuk membalas kebaikan dari apa yang engkau lakukan kepada kami. Falamma ja'ahu, maka ketika Nabi Musa itu bertemu dengan Nabi Shu'aib yang menjadi orang tua dari ya perempuan tadi, wa qassa alaihil qasas, kemudian dikisahkan oleh Nabi Musa tentang perjalanannya yang dikejar oleh Fir'aun karena habis membunuh orang-orang yang membunuh orang Kipti, ya, karena ada orang Yahudi dan Kipti yang berkelahi, kemudian orang Kipti minta bantuan, ternyata Masya Allah, karena Nabi Musa ini terkenal punya kekuatan yang luar biasa, ya, Nabi Musa tadi mukul meninggal. Dan memang ya pernah dikisahkan dalam cerita yang lain, Nabi Musa itu beliau mampu untuk mengangkat bahkan batu atau menghancurkan batu yang 10 orang menghancurkan dan mengangkatnya saja tidak bisa, Nabi Musa sendiri bisa. Ini termasuk keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau.
Maka berkata, qala la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Engkau jangan takut, engkau telah selamat dari kaum yang zalim. Artinya apa? Ada perasaan malu. Dan ini kisah dari kisah orang-orang terdahulu. Maka malu kita dengan orang lain. Ya, apalagi urusan tadi dengan wanita, termasuk al-istihya minan nafs. Dan kita pun juga harus malu dengan diri kita sendiri. Ya, malu kita. Sudah Allah berikan nikmat yang banyak, ternyata belum banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita, usia telah bertambah. Bahkan mungkin jatah hidup kita itu sudah lebih sedikit dibandingkan dengan hidup yang Allah telah berikan. Sekarang sudah usia 40, 50. Siapa yang menjamin kita bisa sampai usia 80 atau 100? Artinya apa? Perjalanan hidup kita ini sudah lebih banyak, Pak, dibandingkan dengan sisa hidup di muka bumi ini. Apa tidak malu kita kemudian Allah berikan nikmat yang banyak, Allah berikan kesempatan hidup yang banyak, ternyata belum juga khusyuk hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya harus muncul dalam diri kita ada perasaan, ya Allah, Engkau ciptakan hamba ini hanya untuk beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata mungkin masih kurang ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau saja kata para ulama kita munculkan malu kepada Allah, malu kepada malaikat, malu kepada orang lain, termasuk malu dengan diri sendiri, maka insya Allah ini akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Ya, beberapa keutamaan dari rasa malu tadi, insya Allah mungkin bisa kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Ya, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin ditambahkan, maka kami persilahkan. Jelas? Nah, ini mungkin biar tidak terputus. Nah, tapi kata para ulama kadang disebut sebagai malu yang tercela atau laisa minal haya, atau bahkan sebenarnya ini bukan dari perasaan malu. Yaitu kalau ada orang dia tadi misalnya ya la yaqulu qaulul haq wa anil amri min ma'ruf. Ada orang tidak mau berdakwah, tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau mencegah orang dari yang mungkar. Kenapa kamu begini? Oh, saya malu. Maka kata ulama, ini bukan malu yang benar. Atau termasuk juga ya lam yamna'ul haya min talibil ilmi was su'al ya anil masail ad-din. Tidak boleh kita malu dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, untuk menuntut ilmu, untuk bertanya. Oh, malu saya, masa usia sudah 50 tahun baru belajar juz amah misalnya, belajar alif ba ta. Ini bukan malu yang benar. Ya, bahkan kalau masyarakat kita menganggap malu, maka itu dianggap kata para ulama sebagai malu yang tercela. Karena kita dalam menuntut ilmu, dalam mencari kebenaran, itu tidak boleh ada perasaan malu. Ya, sebagaimana juga dulu para sahabat, masya Allah, ya, mereka itu ya bertanya perkara-perkara yang bahkan mungkin oleh orang ya waktu itu orang-orang Mekah bisa menganggap sebagai sesuatu yang tidak lazim untuk ditanyakan. Tapi untuk kebenaran maka ini perlu ditanyakan. Karena sesungguhnya dikatakan oleh beliau SAW, la yata'allamul ilma mustahyi wala mustakbir. Tidak akan sampai ilmu itu kepada orang yang pemalu dan orang yang sombong. Kita ingin tahu sesuatu tapi kita malu. Wah, saya kan sudah dikenal tokoh oleh orang, masa saya bertanya masalah begini? Akhirnya tidak tanya dia kepada orang yang berilmu. Ya sudah, dia tidak akan datang ilmu kepada dia. Begitu juga wala mustakbir, tidak akan datang ilmu itu kepada orang yang sombong. Karena ilmu itu juga kata para ulama, dia seperti air, yazilu fi makanil asfal, dia mengalir kepada tempat yang lebih rendah. Artinya apa? Kalau ada orang ya seperti aliran air tadi, telah menempatkan dirinya itu lebih tinggi daripada aliran air, maka air itu susah untuk naik. Ya gitu, ini kan anak baru kemarin sore, dia baru belajar, saya. Kadang-kadang perasaan sombong seperti ini, merasa ana khair min, aku lebih baik dibandingkan dengan dia, aku kan lebih banyak makan asam garam kehidupan, biasanya akan sulit sampai ilmu kepada orang ini. Maka orang yang ingin betul-betul mendapatkan ilmu, dan ini adalah tanda kebaikan untuk dunia akhirat kita, jangan malu ya, bahkan untuk bertanya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat terdahulu ya. Misalnya ada di antara wanita Ansar ya, apakah
seorang wanita tadi kalau mereka bermimpi basah, ya, seperti halnya laki-laki, apakah mereka harus mandi? Maka ditanyakan oleh perempuan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah jawab, na'am, ya, idza ra'at al-ma. Betul, kalau engkau melihat ada air yang keluar. Artinya ini pertanyaan yang mungkin oleh masyarakat sebagian dianggap tabu, tapi ini adalah masalah hukum, maka perlu untuk ditanyakan. Kemudian ada inna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil rijal yujami'u ahlahu thumma yaqsalu. Ya, ada pertanyaan. Ini mungkin bagi sebagian orang dianggap tabu, tapi tentu memang menjelaskannya bukan dengan vulgar. Tapi Rasulullah ya menjawab, dan para sahabat pun mereka tidak malu untuk bertanya. Apakah kata seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau ada seorang dia berjima dengan istrinya kemudian dengan azal, apakah kemudian dia harus mandi? Hal alaiha al-ghusl, apakah dia akan mandi? Padahal apa? Aisyah radhiyallahu anha duduk bersama Rasulullah SAW pada waktu itu. Maka apa kata beliau SAW? Inni la af'alu dzalika wa ana hadhihi thumma naghtasilu. Ya, kami juga melakukan yang seperti ini, ya, dan kami pun mandi. Ya. Jadi ini pertanyaan yang ya tidak boleh malu-malu. Ya, tentu bukan dengan vulgar. Bahkan ini ada bahasa yang lain. Beliau SAW itu menjawab, idza jalasa baina sya'ban al-arba, kalau sudah bertemu kaki yang 4, wa masa al-khitan al-khitan, dan bertemu khitan dengan khitan, kemaluan dengan kemaluan, faqad wujiba al-ghusl, maka sudah wajib untuk mandi. Kan pertanyaan hanya begitu saja, dan beliau menggambarkan, ya. Dan ada banyak kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain yang itu kemudian dijawab tanpa harus vulgar, tapi ini adalah syariat dan harus disampaikan, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dulu yang bisa kami sampaikan, ya, semoga ada manfaatnya, dan karena tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan, ya, dan insyaallah kita semua senantiasa istiqomah, ya, di atas iman, di atas Islam sampai akhir hayat kita. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.